kasih kepada Bapak Ketua Masjid segala peserta. Baik, acara yang ketiga, ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada yang mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus masjid yang saya muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat serta cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan rahmatnya, bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pagi ini selain kita sama-sama mendirikan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian sekaligus peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu ini merupakan karunia dan nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena seiring dengan berjalannya waktu sampai hari ini, alhamdulillah, dari setiap tahun kita memperingati peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Maulid, hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan karunia yang terbesar. Kenapa? Karena bagi siapa saja umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kecintaannya kepada beliau, maka insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Membaca salawat saja kepada beliau, kita mendapatkan balasan yang berlimpah ruah. Baru baca salawat, maka jangan pelit kita Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk terus membaca salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa di antara umatku yang membaca satu kali saja salawat kepadaku, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Ini berkahnya Pak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita manusia ya, dikasih satu sama orang, paling balasnya satu juga. Tapi kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita sambut dengan salawat, Allah kasih dengan 10 kali lipat kebaikan. Cuman mengukur kebaikan Allah ini jangan semuanya dengan materi secara lahiriah saja. Kadang-kadang orang mengucapkan salawat ini berharap dengan balasan konkret dari Allah Ta'ala. Tidak. Kalau 10 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dalam kesehatan, bisa dalam ketentraman,
bisa dalam kenyamanan, bisa dalam kekuatan. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita banyak membaca sholawat. Bapak Ibu yakin nggak dengan hadis ini? Harus dikuatkan keyakinan kita. Kenapa? Karena memang ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua warisan yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu tidak mewariskan kita harta. Rasulullah itu tidak mewariskan kita pangkat, jabatan dan kehormatan yang lainnya, tidak. Tapi Rasulullah hanya mewariskan kepada kita dua wasiat yang kalau dipegang teguh oleh kita sebagai umatnya, maka insya Allah ya, hidup kita ini akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Apa? Al-Quran, Kitabullah, dan Al-Hadis, Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua warisan ini, dengan dua wasiat ini yang telah Rasulullah tinggalkan, insya Allah siapa saja umat Nabi Muhammad SAW yang mau mempelajarinya, yang mau memahaminya, yang mau mengamalkannya, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Jadi kita bangun subuh Bapak dan Ibu sekalian, ya Rabb, ya. Rasulullah saja mendoakan terus kepada kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya ini. Maka orang yang paham dan ngerti ya, akan fadilah waktu subuh, dia tidak akan mau meninggalkan waktu subuh untuk bangun dan bangkit dari tidurnya, meninggalkan kenikmatan tidur untuk membersihkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berat apa enggak bangun subuh, Pak? Jujur aja lah. Bu, berat apa enggak, Bu? Berat. Tapi insya Allah ya, insya Allah balasannya bukan hanya sekedar kebaikan di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Akan ada kehidupan setelah kehidupan kita ini. Akan ada kehidupan setelah kematian nanti akan kita lewati. Yang itu pasti nanti merupakan balasan dari setiap amal yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini jelas. Siapa saja umatku kata Rasulullah, siapa saja hambaku kata Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti akan mendapat ganjarannya. Pasti akan mendapatkan balasannya. Termasuk kita melaksanakan kegiatan ini. Bangun kita di waktu pagi, menjelang waktu subuh, kita bersihkan diri kita, kita ganti pakaian kita, kita menuju rumah Allah Ta'ala untuk mendirikan sholat subuh berjamaah. Insya Allah ya. Insya Allah tidak ada sholat yang membahagiakan kita, yang balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, kecuali sholat fajar, yakni di waktu subuh. Raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat di waktu fajar ini insya Allah nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tapi jangan salah paham kata Allah Ta'ala, ketika kenikmatan Allah berikan, ketika kemuliaan Allah kasih sama kita, jangan kita kira itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Ta'ala ya. Atau kebalikannya kata Allah Ta'ala dalam firman berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang kalau rezekinya dibatasin, usahanya lagi susah, dia anggap bahwa Allah itu benci, dia anggap bahwa Allah itu lagi tidak sayang, dianggap bahwa dirinya sedang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tidak. Baik itu kemuliaan yang Allah kasih kepada kita ataupun kesulitan, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kewajiban kita adalah tetap dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah sudah memberikan contohnya kepada kita. Maka kita di Indonesia ini punya tradisi dengan peringatan Maulid Nabi. Yang ini kali pertama saya jujur aja peringatan Maulid Nabi waktu subuh. Tapi alhamdulillah luar biasa ini Pak. Tidak ada salahnya. Hukumnya mubah saja ini. Mau diadakan malam hari boleh, mau diadakan siang hari boleh. Tapi fadilah di waktu subuh sebetulnya lebih luar biasa. Insya Allah akan banyak kebaikan Allah turunkan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudahlah hadir ke masjid, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut dengan sholat berjamaah, insya Allah tidak kurang daripada 27 derajat Allah angkat derajat kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan duduk, hadir bersama dengan kajian ilmu. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raqatin. Duduk kita sebentar saja dalam majelis ilmu ini, insya Allah nilainya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Siapa yang sanggup di antara kita sholat 1000 rakaat? Ada yang sanggup di sini? Tarawih kita berapa rakaat di sini, Pak? 11 rakaat, ya, dengan witirnya. Itu pun sudah pesan sama imam. Kalau bisa ayatnya jangan panjang-panjang. Betul? Iya. Ini kita, Pak. Kalau ibadah maunya yang cepat, giliran doa mintanya yang banyak. Ini manusia. Namun baginda Muhammad Rasulullah SAW begitu paham dengan kita sebagai umatnya, ya, bahwa untuk mengikuti beliau kita punya kemauan, ya kan? Kita punya kemauan, kita punya keinginan mengikuti tapak tilas Nabi Muhammad. Apakah dalam ibadahnya, apakah dalam muamalahnya, apakah dalam kehidupan rumah tangganya, pasti kita semua mau mengikuti langkah beliau. Betul? Iya. Tapi bisa dipastikan juga bahwa kita dengan segala kekurangannya, ya, dengan semangatnya yang rendah, ya, mohon maaf, dengan semangatnya yang tinggi, tapi tenaga yang kurang. Ini manusia. Sehingga sholat kita tahajud kalau mengikuti Rasulullah 11 rakaat, ya kita 2 rakaat saja sudah nyerah, ya, belum tambah witirnya. Ini manusia. Maka Rasulullah beri jalan fadilah, fadailul amal yang kalau kita mau ngikutinya insya Allah banyak sekali keberkahan kita dapat di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Lihat, makanya kita kejar nih dengan segala kekurangannya. Ayo sholat subuh berjamaah, nilai dan pahalanya luar biasa. Duduk dalam majelis taklim. Maka alhamdulillah Pak, saya karena hari-hari di pesantren kita sadar diri dengan segala kekurangan kita sebagai hamba. Mana yang mungkin ada tempat untuk menabung amal soleh kita kejar itu semua. Mana yang mungkin bisa kita lipat gandakan kebaikan-kebaikan itu, kita ambil semuanya. Duduk dalam majelis ilmu ini, Masya Allah, ya. Maka bersyukur, ya, jadi seorang ustadz, jadi seorang guru kita ini alhamdulillah, karena penuh dengan kebaikan. Endakkah ustadznya, endakkah muridnya, endakkah penceramahnya, endakkah pendengarnya, semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kebaikan. Maka kita sadar betul dengan segala kekurangan yang ada. Dapat undangan dari Kiai Haji Hamdani, ya, guru kita. Ini saya dengan Sahabatul Rasul bukan baru kali ini kenal. Dengan Pak Bisrayuli alhamdulillah sudah cukup lama, dan surau ini, masjid ini tempat transit kadang kalau saya menuju Sahabatul Rasul. Nah, ya bukan cuma pipis aja, tapi juga sholat tahiyatul masjid paling tidak. Akan begitu ya Pak ya. Jadi kalau kita mampir ke masjid jangan cuma pipis doang Pak, ya, tapi juga biasakan paling tidak sebagai bentuk takziman wa takriman, bentuk penghormatan kepada masjid, agar dia juga bisa menjadi saksi nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, bumimu ini, rumahmu ini sudah pernah disolati oleh hambamu yang bernama si Fulan. Kan gak enak nanti masjid jadi saksi. Ya Allah, masjidmu ini, rumahmu ini pernah dicincinin sama si Fulan. Cuma numpang kencing doang. Jadi kalau kita mampir Pak ya, ini ilmu Pak ya. Jadi kalau kita mampir, ya,
pinggir jalan ada masjid, jangan cuma numpang kencing, tapi juga biasakan minimal sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, begitu loh. Jadi masjidnya jadi saksi nanti di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan menyampaikan semua kebaikan-kebaikan kita, ilmu. Jadi kesian kita kadang-kadang kalau ada supir-supir tuh, ini tugas pengurus masjid lah, ya kan? Mengingatkan kalau perlu ditulis itu dekat di depan pintu masuk ke toilet, jangan cuma numpang pipis, tapi juga sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu lah ya. Iya, itu didikan buat mereka, ya. Didikan, ini kita berikan kepada mereka. Saya kadang-kadang sedih juga melihat para supir nih. Mohon maaf kalau ada supir di sini, ya. Jangan cuma mampir mandi bersih-bersih di masjid tapi tidak sholat. Alasannya kan belum waktu sholat zuhur. Lah iya nggak apa-apa, memang belum waktu sholat zuhur, jangan sholat zuhur dulu. Tapi sholat sunnah tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh, kapan saja silakan. Ini kebaikan. Nah, Rasulullah SAW memberikan banyak tamsil kepada kita, perumpamaan kebaikan. Baik itu yang kaitannya kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala maupun kita dengan sesama kita. Dalam bahasa kita, hablum minan nas. Maka kita Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ingin bahagia hidup kita, sebagaimana doa sapu jagat ketika kita subuh, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia di dunia, kita ingin juga bahagia di akhirat. Gimana supaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah? Senang hidup kita di dunia, tentram hidup kita di dunia, juga tentram hidup kita di akhirat. Rasulullah tuh kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian. Maka tadi saya katakan bahwa kalau ingin bahagia itu jangan jauh-jauh dari warisan yang telah Rasulullah tinggalkan kepada kita. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatur rasulih, kata Rasulullah. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua warisan, dua wasiat yang kalau kalian mau pegang teguh itu semua, lan tadillu abada, tidak akan sesat, tidak akan susah hidup kalian ini. Kitab Allah, pegang teguh kitab suci Al-Quran. Pegang teguh yang kedua al-hadis sunnah Rasulullah SAW. Hari ini Pak, mohon maaf sekali lagi, ya. Bicara ngaku jadi umat Nabi Muhammad, tapi hari ini belum bisa juga baca Al-Quran. Perlu kita perbaiki diri kita. Betul? Betul? Tersinggung? Kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran tersinggung, ya sengaja saya nyinggung. Nah iya. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya? Kalau ajarannya, kalau warisannya tidak kita ikuti, betul? Maka kita ingin usia nih Pak, Masya Allah, tidak lama usia hidup kita nih. Saya tinggal di Riau nih, setelah hijrah dulu dari Jakarta, saya dihijrahkan Pak, dihijrahkan oleh guru saya Kiai Haji Syukron Mahmud. Setelah selesai belajar di tahun 94 saya hijrah kemana? Ke Pekanbaru untuk mengajar di pondok pesantren Darul Hikmah. Ya. Ngajar sana sini, kegiatan dakwah sana sini. Ya, akhirnya sampai bertemu dengan Pak Misra Yuli, bertemu dengan Kiai Hamdani. Alhamdulillah, ya kita bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren yang ada di Riau ini. Ya tidak terasa jalan sana sini, tidak tahu sudah setengah abad lebih. Ya kan? Ini usia Pak, sebentar sekali. Apa yang mau kita bawa nanti setelah kehidupan kita di alam dunia ini? Tentu itu yang kita pertanyakan. Dan kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita tabung ini semua? Bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia saja, tapi juga untuk di akhirat. Alhamdulillah, hari-hari saya ngurus pesantren sama dengan Kiai Hamdani. Kiai Hamdani, Pak Israyuli di Pondok Safatul Rasul, saya ngurus pondok pesantren Khairul Ummah yang ada di Ermolek, ada di Pekanbaru, ada juga di Tembilahan. Itu kita coba menabung kebaikan. Apa yang bisa kita ikuti dari Rasulullah SAW? Menebar kebaikan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Kita tebar kebaikan ini dengan tidak memandang ras,
tidak memandang suku, tidak memandang kulit. Apakah ini orang kulit hitam, ini orang kulit putih. Ketika itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tebarkanlah itu semua. Ini yang harus kita lakukan. Maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertanyakan kepada diri kita, sudah sekian puluh kali peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati, kita ikut merayakannya bersama. Yang pertama kita tanya pada diri kita, sudah bisakah kita membaca kalam Allah, kitab suci Al-Quran? Kalau ada yang jawab sudah benar belum menurut tajwidnya, tentu kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau kita sudah, alhamdulillah kita sudah bisa membaca kitab suci Al-Quran, alhamdulillah berangsur-angsur kita sudah mempelajarinya, alhamdulillah kita sudah menjalankan sebagian perintahnya. Jangan cuma tanya kita, tapi juga bagaimana tanya keluarga kita, tanya anak istri kita. Jangan kita ego hanya memikirkan untuk diri kita saja. Hari ini Pak, mohon maaf, tidak sedikit orang tua yang hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya, tapi tidak diperhatikan anaknya. Ini mohon maaf, jujur aja kita. Bagaimana dengan anak kita yang sudah akil balik? Pagi kayak gini belum juga bangun dari tidur. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Ya kan? Betul tidak? Kita punya tanggung jawab. Saya kan bukan bapaknya, saya cuma datuknya. Sama aja. Mau bapaknya, mau datuknya punya tanggung jawab. Apalagi kalau tinggal dalam satu rumah. Kan begitu yang saya maksud. Kalau tinggal satu rumah. Kalau di rumah itu hanya bapaknya sini, tentu bapaknya punya tanggung jawab bagaimana mendidik anak ini biar dia kenal dengan Allah, biar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau menjalankan sunnah. Hati-hati Pak, mohon maaf, kita punya anak juga kita punya tanggung jawab. Betul? Iya, kita punya tanggung jawab, maka diingatkan anak kita. Dengan segala keterbatasan kita, kalau sulit rasanya dengan kesibukan kita mengurus anak, berikan dia sekolah atau pondok pesantren yang layak untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada mereka. Iya, kita jangan ego bahwa kita saja. Saya bangga kalau ada anak-anak kecil kayak gini nih Pak. Aduh, pokoknya ngelihat anak kayak gini nih, sedekah aja dengan mereka nih Pak. Pagi-pagi sudah berada di masjid, ini kebaikan Pak. Bersyukur Pak kalau kita punya anak masih kecil tapi dia mau ikut kita dalam ibadah. Karena kita sedang menanamkan nilai-nilai keimanannya. Nah hari ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau melihat dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dengan diberikannya kita dan dimudahkannya kita menikmati alam dunia ini mohon maaf ya. Sekarang ini kan kalau bicara ya, generasi kita ini generasi Samsung, generasi Vivo, generasi apa lagi nih? Oppo, ya kan? Ini nih. Karena memang kata Rasulullah, saat ini kita sudah dibuka oleh Allah Ta'ala dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu juga yang Rasulullah takutkan. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang paling aku takuti nanti kata Rasulullah, ketika ilmu pengetahuan telah dibuka lebar oleh Allah dan teknologi sudah berkembang dengan pesat. Itu Rasulullah paling takut setelah sepeninggalnya Rasul. Kenapa? Hari ini mohon maaf, apa yang tidak bisa kita akses perkembangan dunia. Asal kita punya handphone, ya, ada pulsanya tapi Pak ya. Kalau nggak ada pulsanya ini cuma apa aja. Ada pulsanya, ada paketnya. Berita apapun di belahan dunia manapun bisa kita akses. Betul? Ya. Bapak mau tahu perkembangan Rempang hari ini? Betul? Iya. Gimana di Rempang? Masih ada rusuh apa enggak nih kira-kira nih? Ya kan? Kita tinggal searching aja. Apa yang dilakukan oleh aparat kita di sana? Apa yang dilakukan pemerintah di sana terhadap rakyatnya? Kita bisa lihat di sini. Begitu. Ya kan? Ini kemajuan ilmu dan teknologi. Maka mohon maaf, dengan alam yang begitu berkembang dan terbuka ini, mohon maaf para pemimpin dimanapun jangan coba-coba mengelabui rakyatnya. Betul? Iya. Jangan coba-coba menipu orang, tidak bisa.
Jangankan para pemimpin, kita Pak, Ibu, suami istri, kemana aja? Kan ada GPS-nya handphone kita nih. Kalau dilacak, kemana asal hidup GPS-nya? Ibu punya suami pergi kemana aja terbaca nih. Kan begitu? Ya, diketahui. Kita dalam bentuk rumah tangga yang kecil saja, asal megang handphone kemana saja itu terlacak kita. Ya. Jadi ini kecanggihan ilmu dan teknologi yang telah Allah dan Rasulnya yang berikan kepada kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan agar bagaimana kehidupan kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Pertama, jelas, jangan berhenti bagi kita umat Muhammad SAW untuk terus belajar, mempelajari nilai-nilai agama ini. Sebab kalau kita berhenti belajar, mohon maaf, tertinggal kita. Usia kami sudah tua Ustaz, belajar gak pandang umur, cuman barangkali tempatnya. Kalau usia sudah gawe 70 tahun, tak mungkin pula duduk di sekolah, betul Pak? Iya. Tapi kita hadir dalam majelis ilmu ini, perbanyak hadir dalam majelis ilmu. Aduh, badan saya sudah sakit-sakitan Ustaz, ya kan? Tak bisa lagi saya untuk berangkat ke masjid itu. Ibu punya YouTube, punya handphone, tinggal buka YouTube. Mau ngaji apapun di sini, tapi ibu ya tanya-tanya ustadznya yang mana. Jangan ustadz yang sedikit-sedikit menyalahkan orang. Ya Pak ya. Jangan ustadz yang sedikit-sedikit malah bikin pecah umat ini. Yang sana salah, sini salah, tidak. Ya, kita ngaji coba yang bisa menyejukkan hati kita, biar kita bisa khusyuk dalam beribadah, bagus dalam membangun komunikasi antara kita. Nih mau pilpres, nih mau pileg, jangan sampai gara-gara pilpres, gara-gara pileg akhirnya retak hubungan kekeluargaan, pisah rumah tangga. Nauzubillah min dzalik. Bukan begitu kan? Tentu kita bagaimana menyatukan hati kita. Bertambah ilmu kita, bertambah kebaikan kita. Maka dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW orang yang bertambah ilmunya tapi malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Berapa banyak orang yang bertambah ilmunya tapi bukan malah semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak Pak. Ya. Maka satu sisi, mohon maaf, kita bangga dengan banyaknya para ilmuwan, ya. Gelar pendidikannya begitu banyak, ya kan, baik itu S1-nya, S2-nya, S3-nya, tambah lagi dengan gelar profesornya. Tapi tingginya ilmu kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala bukan malah menyelamatkannya, bisa jadi malah menyengsarakannya. Betul apa betul? Ini terjadi Pak. Ini terjadi. Karena itu alhamdulillah baginda Rasulullah SAW memberikan keteladanannya kepada kita. Bagaimana bisa dan mau kita sebagai umatnya membina pribadi kita. Nih, saya kasih tahu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dalam komponen diri kita ini paling tidak ada 3 unsur Pak. Yang pertama yang disebut dengan unsur akliyah. Dari leher ke atas, ini unsur intelektualitas bahasa. Maka di kepala inilah ada yang namanya otak. Ya kan, tempat kita berpikir. Ada otak depan, ada otak belakang. Kalau kita mau cerdas, punya anak mau pintar, didik anak di sekolah, kasih ilmu pengetahuan, insya Allah jadi anak yang pintar. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, dari dada sini, ini yang disebut dengan komponen tubuh kita. Unsur yang kedua ini yang disebut dengan unsur ruhiyah, unsur spiritualitas, hati. Makanya mak-mak kalau sakit hati megangnya kemana? Ke dada, ya kan? Betul nggak? Sakit hati saya, tak mungkin sakit hati saya nggak gitu, ya kan? Sakit hati pasti megang dada kan? Sakit hati saya ini ya Allah, akan begitu. Itu unsur ruhiyah. Ada lagi dari perut ke bawah, itu unsur jasadiah, ya. Unsur fisik kita manusia, ya. Manusianya kita tuh. Tapi manusianya kita yang sempurna, kalau memang 3 unsur itu ada pada kita dan kita penuhi semuanya, itu manusia yang sempurna. Unsur akliyah, intelektualitas, kecerdasan, konsumsinya apa? Belajar, ya kan? Ya, menyekolahkan
kan anak itu unsur akliyah, menambah ilmu dan wawasan. Unsur ruhiyah, spiritualitas, apa konsumsinya? Ini hadir dalam majelis ilmu, menjadikan perintah Allah Ta'ala, membaca kitab suci Al-Quran, dekat dengan orang-orang soleh. Untuk perut ke bawah, apa konsumsinya? Kata dokter, 4 sehat, 5 sempurna. Ayah, jangan sampai premakan kita, Pak. Bisa pingsan. Rajin sholat kita, tapi tidak pernah makan. Mati juga kita. Ya kan? Iya. Nggak mau kita urus dunia ini, nggak mau kita cari nafkah. Salah juga kita. Maka nggak boleh kita hanya zikir saja, di masjid saja. Nggak mau cari nafkah. Nggak boleh juga seperti itu. Maka harus kita penuhi 3 unsur ini. Namun dari ketiga ini, unsur mana yang paling penting? Ada unsur akliyah, ada unsur rohiyah, ada unsur jasadiyah. Ada orang bisa sanggup, Pak. Orang sanggup 4 hari, 5 hari tidak makan masih sanggup. Betul nggak? Iya. Orang nggak pergi ke sekolah, nggak belajar, nggak mengkaji pun dia masih bisa hidup. Tapi kalau rohani sudah kosong, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dulu di Palestina ada yang namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin ini salah satu mujahid fisabilillah. Dia berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan masjid Palestina dari kekuasaan Yahudi laknatullah alaihi. Ya, meskipun ini penuh dengan intrik politik sampai hari ini, Palestina belum selesai konfliknya, Pak. Sudah ada yang sampai ke Palestina di sini. Belum ya. Kalau umroh pasti sudah, Pak ya. Ke Masjidil Haram kan sudah kita ya. Amin. Yang belum mudah-mudahan sampai nanti ya. Jadi kata Rasulullah, Pak, jangan sampai kita melakukan perjalanan jauh kecuali sudah berkunjung kepada 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada rezeki Bapak, Ibu, ya, niat sama Allah Ta'ala, ya, minta sama Allah Ta'ala agar bisa berkunjung ke 3 masjid ini. Ya, mungkin secara umum kita sudah ke Masjidil Haram, yang sudah, ya kan, umroh kan paling minim. Ya, Masjid Nabawi sudah. Masjidil Aqsa memang nggak semuanya bisa orang ke sana. Ongkosnya juga 2 kali lipat dari perjalanan umroh, Pak. Ya alhamdulillah saya sudah sampai ke sana. Baru beberapa bulan yang lalu ya, kita ke sana. Memang niat, ya. Memang niat karena memang ingin memenuhi anjuran Rasulullah. Jadi 3 masjid ini kalau dari segi kita niatkan ke sana, Pak. Meskipun susah memang kita masuk ke sana. Ya. Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu wilayahnya lebih kurang kalau petak seperti ini. Ini yang disebut dengan wilayah Al-Aqsa, Al-Quds. Di dalam itu ada 4 masjid. Yang pertama yang dikenal dengan Masjid Kubah Kuning. Oh ya, itu kita kalau asal melihat Al-Aqsa itu Kubah Kuning. Itu disebut dengan Masjid Qubatus Sakhra. Di dalam itu ada goa. Goa di situ tempat berpijaknya Rasulullah SAW sebelum berangkat Mi'raj tembus ke langit yang penuh bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Di sampingnya lagi ada masjid Masjid Buraq. Masjid Buraq itu tempat di mana Rasulullah menambatkan buraqnya sebelum berangkat Mi'raj kepada Allah Ta'ala. Tapi Masjid Buraq ini tidak dipakai untuk sholat jamaah. Di depan masjid di depan Masjid Qubatus Sakhra itu ada 2 masjid. Ya. 2 masjid, satu Masjid Qibli. Masjid Qibli yang itu sering terjadi konflik, Pak. Ya, di mana Masjid Qibli itu banyak digunakan sholat oleh kaum laki-laki daripada kaum wanitanya. Kalau Masjid Qubatus Sakhra ini banyak kaum wanita sholat di sini daripada kaum laki. Tapi penuh terus, Pak. Di sampingnya ada Masjid Umar namanya. Umar bin Khattab itu di situ dulu dalam riwayat Rasulullah sebelum Mi'raj di sana melakukan pertemuan bersama para nabi-nabi terdahulu sebelumnya. Ini dalam sejarah seperti itu. Masya Allah, ya, kita bisa masuk ke sana, kita bisa melihat ke sana tempat-tempat yang bersejarah. Maka kita berharap, Pak, kalau perlu, ya ada niat paling tidak untuk bisa sampai ke sana. Meskipun, Pak, mohon maaf ya, masuk ke sana ini masih dalam kekuasaan Israel, daerah Palestina ini. Masih dalam kekuasaan Israel, padahal negeri ini negeri umat Islam. Jadi kita kalau mau masuk ke Palestina itu lewat penjagaan Israel yang memang cukup ketat. Razzianya, pemeriksaannya, handphone kita ini diperiksa.
kalau masuk ke sana handphone harus mati karena dia punya alat yang canggih. Saya sempat hampir ditahan 1 jam diperiksa karena memang nanti handphone dia tuh dia punya alat canggih bisa mendeteksi ada apa di handphone kita. Ini luar biasa. Orang Israel itu pintar-pintar diakui untuk kecanggihan teknologi. Ya. Nah, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana agar kita ini bisa selamat dalam mengarungi kehidupan ini, bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama itu tadi, jangan berhenti kita mengkaji, jangan berhenti kita mengaji, jangan berhenti kita belajar. Kalau tahu usia sudah lanjut masih ada kemungkinan. Yang kedua, untuk anak generasi kita hari ini, ini menjadi tanggung jawab kita juga. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melihat hari ini pergaulan, ini bukan hanya saya, bukan hanya kita barangkali, tapi juga kepala daerah, Pak Gubernur juga sangat perhatian. Bagaimana kenakalan remaja hari ini sudah melampaui batas, bukan hanya bully, penganiayaan, pergaulan bebas yang tanpa batas hari ini juga sudah merebak di mana-mana, sehingga di luar jangkauan kita. Apalagi yang jelas-jelas yang sudah melanggar agama, dengan kebebasan tersebut maka lahirlah, muncullah LGBT. Ini dia. Ada orang hari ini yang satu jenis suka dengan satu jenis, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Bahkan belum lama di Pekanbaru ditemui kelompok LGBT anak SD. Ini terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kok sampai hal-hal seperti ini terjadi? Karena memang jauh dari bimbingan agama. Kita menganggap bahwa kita sudah cukup sholat untuk diri kita saja. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau toh kita sudah bisa dianggap orang soleh bagi Allah Ta'ala, kalau toh kita sudah dianggap hamba yang soleha, alhamdulillah. Tapi tolong diingat dan dilihat kanan kiri kita, anak kita yang bujang di mana, yang gadis di mana. Ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau perlu rumah Allah ini, jangan hanya usia di atas 50 tahun yang memenuhi rumah ini. Anak-anak kita juga kita kembalikan, ajak mereka kepada rumah Allah Ta'ala. Saya ngeri sekali Pak, dengan kondisi yang ada saat ini. Padahal beberapa musibah juga sudah Allah perlihatkan kepada kita. Bukan cuma yang dekat, yang jauh. Dulu waktu tsunami Aceh, ada orang Aceh di sini Pak, ada. Ya. Jadi itu tahun 2004. Ingat itu saya. Alhamdulillah 4 hari setelah tsunami saya jadi relawan berangkat ke sana. Sampai di sana sudah seminggu tsunami itu terjadi karena lewat darat. Jadi 2 hari perjalanan itu mayat masih banyak bergelimpangan. Saya tinggal di Manasah itu surau, masjid kayak gini. Hampir sebagian jamaah ibu-ibu itu bercerita, iya Pak Ustadz, ya, di sini memang Serambi Mekah disebut orang, tapi masjid yang ada ini kosong dari penghuninya, jauh anak-anak muda dari masjid. Bahkan malam itu ketika kejadian, tidak sedikit kemaksiatan bermunculan di negeri itu. Nauzubillah, itu terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegur dan mengingatkan umat kita, mengingatkan kita sebagai hamba. Maka jangan sampai azab Allah turun baru kita sadar. Karena anak kita, keluarga kita jauh dari rumah Allah Ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab, bala, bencana ketika Nabi Muhammad itu masih ada di tengah-tengah umatnya. Tuh, lihat ketika Nabi hijrah ke Taif, datang ke sana menyampaikan risalah Islam, bukannya disambut malah disambit, betul kan? Ini sejarahnya, ya. Malaikat Jibril marah, ya Muhammad, jika perlu Jabal Uhud ini aku timpakan kepada mereka. Oh jangan ya Jibril, kata Rasulullah. Kenapa? Innahum la ya'lamun, mereka belum tahu kalau aku ini Nabi Allah. Kan begitu. Begitu rahmannya, ya. Begitu kasih sayangnya Rasul kepada umatnya, sehingga tidak tur azab ketika itu. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada Pak. Siapa yang menjaga bumi ini? Siapa yang menjaga negeri ini jauh daripada bala, bencana dan musibah? Wa maka Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bala bencana selagi banyak
hambaku yang beristighfar. Jadi istighfar ini penangkal bala, Pak. Ya, ini penangkal bala. Maka mohon maaf kalau ada warga negara warga masyarakat kita di sekitar sini yang tak rumahnya dekat dengan masjid tapi tak pernah juga pergi ke masjid. Ada enggak tuh, Pak? Ada enggak? Mana orang itu, Pak? Kalau ada lah, tapi dia hidup dengan tentram, hidup dengan nyaman, aman, itu karena orang yang ke masjid, Pak. Benar, Pak. Jangan dibilang dia cari nafkah, lantas terpenuhi segalanya, sementara dia tidak pernah ke masjid, jauh dari masjid, melangkah cuma sekian langkah, tak sanggup juga ke masjid, menganggap bahwa semua harus kita. Tidak, karena orang yang ke masjid. Itu Allah yang bilang. Kalau dia jauh dari masjid, Masya Allah, apalagi sampai kosong masjid ini, berhenti orang beristighfar. Istighfar itu, Pak, bukan hanya sekedar lafaz yang dimaksud, bukan hanya sekedar lafaz astagfirullahaladzim. Iya, itu lafaz istighfar. Tapi istighfar di situ maksudnya adalah menebar kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi. Itu istighfar juga. Istighfar itu menegakkan kebaikan, menegakkan kalam Allah, menegakkan ajaran Allah, menegakkan ajaran Rasulullah. Itu juga istighfar. Selagi banyak orang yang mau berbuat baik, selagi banyak orang yang mau beristighfar, insya Allah kampung kita aman. Amin. Ya, mohon maaf, emak-emak di rumah bangun subuh jangan cuma bangunkan suami. Kalau ada anak yang bujang, anak yang gadis, bangunkan juga. Kalau perempuan kan nggak harus sholat ke masjid, Pak Ustadz. Iya, itu kalau memang mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, rumah jauh dari masjid. Tapi kalau mama rumahnya dekat dengan masjid, ya perjalanannya pun aman, pergi ke masjid dengan suami, ya kan begitu. Ya, nah itu boleh-boleh saja. Seramaikan rumah Allah ini. Apalagi anak bujang. Ya. Hati-hati, Pak, mohon maaf. Siapa di antara kita yang punya anak laki-laki tapi dia belum mempersiapkan anak itu untuk bisa dekat dengan Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala? Siapa nanti yang menyelenggarakan jenazah kita ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala? Sementara mereka, anak kita belum kita bekali. Maka kewajiban kita orang tua untuk memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada mereka. Dan hari ini alhamdulillah kalau bicara lembaga pendidikan pondok pesantren, ya ini di Riau termasuk yang terbanyak Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sampai hari ini pondok pesantren di Provinsi Riau itu sudah berjumlah 463 pondok pesantren. Dan masih ada hampir 50 yang daftar tunggu untuk mendapatkan surat izin operasionalnya. Itu dia. Izin minum dulu, Pak, ya. Apa yang saya maksud? Begitu banyak lembaga pendidikan ini tersajikan di hadapan kita, tentu menjadi kemudahan bagi kita untuk memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Gak ada alasan lagi bagi kita bagaimana cara kita mendidik anak untuk dekat dengan Allah, untuk kenal dengan Nabi-Nya, untuk mau menjalankan agamanya. Ya. Kalau tidak di pesantren, sekarang ini banyak MDA. Apalagi untuk mendirikan pesantren, kita di sini nih, di negeri kita ini termasuk yang paling mudah. Ya. Asal ada rumah kosong, bangunan kosong, ruko 1-2 pintu kosong, ada tenaga pendidiknya, mau mendirikan pesantren, datang aja ke kantor Kementerian Agama. Ya. Sudah ada muridnya 15 orang, tambah 1 guru, udah bisa jadi. Selesai. Betapa mudah saat ini kita tinggal di negeri yang kita cintai ini untuk semua lembaga pendidikan. Ngaji kayak gini kita nggak perlu kita pakai izin-izin kan? Nggak perlu. Tapi di negara sebelah, di Malaysia, oh jangan sembarangan kita kumpul-kumpul kayak gini. Ya, harus ada izinnya dari kerajaan juga. Nah, ini, tapi kita di sini alhamdulillah bebas, Pak. Alhamdulillah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berpesan kepada diri saya dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar kita peringati setiap tahunnya, tapi bagaimana ini menjadi sumber bagi kita untuk melangkah ke depan bisa lebih baik lagi dalam menjalankan syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waktu boleh terus berputar, zaman boleh saja berganti, bahkan presiden pun boleh saja berganti.
tapi mohon maaf nilai-nilai keimanan kita jangan sampai tergeser, apalagi tergusur. Jangan sampai. Harus terus kita tegakkan, harus bisa kita wariskan. Kalau Rasulullah SAW sudah mewariskannya kepada kita sebagai orang tua, maka pertanyaannya, warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak keturunan kita? Kalau harta kita wariskan kepada anak kita, Pak, bisa jadi rebutan, bisa jadi berkelahi mereka semua. Kalau pangkat dan jabatan sementara, Pak, tapi nilai keimanan inilah yang harus kita wariskan kepada anak keturunan kita, insya Allah. Maka sederhana saja, ini dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Ibda binafsi. Kita mulai dari diri kita. Masih ada harapan dan secercah cahaya yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membawa negeri kita ini menjadi lebih baik. Dari mana? Dari diri kita, dari rumah tangga kita. Kalau masing-masing pribadi kita mau menjadi pribadi yang baik, mau jadi pribadi yang soleh dan solihah, insya Allah itu akan mudah menular kepada anak keturunan kita. Ibu, mohon maaf, ibu jangan bangga jadi wanita solehah, ya, jadi wanita yang ahli ibadah kalau belum bisa bawa anak ibu menjadi seperti ibu. Ya, ya. Bagaimana caranya? Berikan teladan kepada anak. Kalau Rasulullah itu sukses, Pak, dalam mendidik umatnya, dalam mendidik keluarganya. Pertama, adanya satunya kata dan perbuatan. Ya. Adanya satunya kata dan perbuatan bagi dirinya dan bagi umatnya, bagi keluarganya. Itu sudah jelas. Apa yang mau diperintahkan kepada umatnya, Rasulullah terlebih dahulu yang melaksanakannya. Ana awal wajibin ala ma amartukum bi. Aku yang pertama kali yang melaksanakan apa yang aku perintahkan kepada umatku. Jadi kita mau berangkat ke masjid, ya, kita mau punya anak soleh, bapak ibu, jangan cuma pada itu. Nah, azan maghrib pulang, berangkat ke masjid, bapak sama ibunya nonton TV. Kira-kira macam mana tuh? Nah, ya kan? Ya. Anaknya disuruh ke masjid, bapak sama emaknya nonton TV, berebutan remote TV. Besok disuruh lagi, nah azan maghrib, pulang kamu, berangkat ke masjid. Paling dia akan nanya, emak bapak ngapain? Kan gitu, betul atau betul? Iya. Kenapa? Karena nggak ada keteladanan, nggak ada contoh. Maka harus kita berikan contoh. Ibu mau punya anak perempuan yang tutup aurat, nggak perlu teriak-teriak harus tutup aurat munak. Asal keluar rumah tutup, nggak perlu. Asal ibu keluar rumah, ibu tutup aurat ibu, anak yang paling kecil pun pasti akan mengikuti. Betul? Iya. Tapi ibu asal keluar rumah pakai nukensi, keteknya kemana-mana, tentu si anak pun akan ikut seperti itu. Bagaimana anak, bagaimana orang tuanya? Ini sudah pasti. Saya ngurus santri di pesantren itu, Pak. Asal menyuruh anak sholat maghrib ke masjid, tidak perlu saya teriak-teriak, apalagi pakai mikrofon. Nah, waktu maghrib sudah mau tiba, tidak perlu. Asal saya berpakaian rapi, sudah membawa sorban saya keliling asrama itu, anak akan melihat kepada kita. Pak Kiainya sudah pakaian sholat, waktu maghrib sebentar lagi akan tiba. Mereka berkemas bersih-bersih diri, mereka ganti pakaian mereka, langsung berangkat ke masjid tanpa harus disuruh. Ya. Tapi kalau azan sudah mau dikumandangkan, saya masih asik main futsal, saya masih asik main voli, anak ikut main voli juga. Bagaimana bapak, bagaimana anak? Maka kata orang benar juga, ada benarnya juga, meskipun salah sebetulnya. Ya, bapak kencing berdiri, anak kencing, masya Allah. Kalau bapak kencingnya berlari, anak kencingnya gimana itu ya? Ini bahayanya, Pak. Maka pentingnya kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Pentingnya kita memberikan contoh kepada anak kita. Maka yaudah Pak Ibu, alhamdulillah saya jujur bangga dan senang kalau peringatan Maulid Nabi, peringatan kegiatan keagamaan di sini diawali waktu subuh. Mantap, Pak Ketua, bisa terus dilanjutkan ini. Dan jarang-jarang. Ya, ini bagus karena waktu yang paling berkah di sini. Besok-besok saya mau ada juga di pesantren Maulid Nabi waktu subuh. Marhabanan, ya kan? Mantap juga kan nanti kan? Iya. Kalau lebih semarak lagi dengan marhabanannya, bagus. Silakan aja. Ya, berikan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak
kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini Allah berkahi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya harus berbagi waktu juga karena nanti undangan jam 7 juga ya. Ini masih ada satu tempat lagi ya, dari kemarin memenuhi undangan dari Kiai Hamdani untuk mengisi kegiatan di beberapa tempat. Tadi malam di Lumut Jambi, subuh di sini ya, dan juga nanti ada di negerian apa itu namanya Kari, dan juga ada jamaah Perti minta kehadiran saya untuk kegiatan pelantikan pengurus Perti. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon doa juga yang dengan amanah di pundak saya ini, selain sebagai pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah yang sedang kita kembangkan, saya juga mengomandoi ya, forum komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau. Ya, ada 463 pondok pesantren di Riau ini yang terus kita lakukan pembinaan. Ya, mudah-mudahan dengan banyak melahirkan lembaga pendidikan, banyak umat yang belajar di sana, kita pun akan dapat keberkahannya. Negeri kita semakin baik, masyarakat kita semakin baik, dan insya Allah bersama kita di dunia dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersama kita juga di surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang benar itu datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar dan mohon ampun. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu untuk menerima kebenaran tersebut. Mari kita tutup dengan sama-sama beristighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah para pemimpin kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami yang telah tiada, lapangkanlah kuburnya, mudahkanlah hisabnya, tempatkanlah mereka di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pemahaman kepada kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk mempelajari ilmu-Mu ya Allah, untuk mengamalkan sunnah Nabi-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang Maha Penyayang, jangan Engkau tutup hati kami, jangan Engkau matikan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma bi'il aqwa bil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
doakan semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Baik yang bisa kami protokol jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.